Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa ya rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun. Ayyuhal ikhwah kaum muslimin, Bapak, Ibu, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah azza wa jalla, Allah mudahkan kembali kita di kesempatan yang mubarakah ini untuk kembali kita melanjutkan amrun daruriyun, urusan yang terus tidak bisa tidak harus kita raih di dalam nikmat iman dan nikmat hidayah, di mana terus menerus Allah Subhanahu wa taala paling besarnya peringatan-peringatan adalah memperingatkan di dalam kepentingan kita untuk terus mendapatkan mudzakarah, mendapatkan peringatan. Sebagaimana kajian kita insyaallah tentang al-unsu billah, kita kembali membangun kehidupan iman yang sesungguhnya, kehidupan iman yang sebagaimana Allah telah menetapkan, fa ahyainahum wa ja'alna fa ahyainahum, kami hidupkan mereka, kemudian Allah jadikan di hati mereka nur yamsi bihi finnas, iman yang hati-hati kita kemudian dihidupkan oleh Allah, iman yang hati-hati kita diberikan oleh Allah nur yamsi bihi finnas, yang akhirnya kehidupan kita adalah sebagaimana diumpamakan oleh Allah, manusia yang benar-benar hidup, berjalan di tengah-tengah kehidupan, selalu
berada di dalam kebahagiaan, kegembiraan, kemenangan, kemuliaan dengan kehidupan iman kita. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali ibadah-ibadah yang berkaitan dengan keadaan buah-buah dari kita beriman kepada Allah, yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah ahwalul qulub, tentang keadaan-keadaan hati, tentang syariat-syariat Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan hati-hati kita, yang secara umum sebagaimana tadi Allah telah berfirman, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran. Apakah orang yang sebelumnya dia mati kemudian kami hidupkan dan kami Allah jadikan baginya cahaya, kaman masaluhu fid dulumat yamsi bihi finnas, kemudian dia hidup yang dinilai oleh Allah benar-benar hidup di tengah-tengah manusia dengan kehidupan hatinya dan cahaya hatinya. Allah bedakan kaman mathaluhu fi dhulumat. Apakah sama orang seperti ini hidup di dalam kegelapan? Apa yang diperingatkan oleh Allah sebagaimana contoh ini kemudian berkaitan lagi dengan contoh yang diperingatkan, bahkan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu bercabang 73 sampai 79 cabang. Rasulullah mencontohkan yang paling besar adalah ahwalul qulub, cabang iman yang ada di dalam hati manusia. Bahkan disebutkan a'laha, paling tingginya kehidupan iman di hati manusia, yaitu kalimatul la ilaha illallah. Kemudian disebutkan wal haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah cabang dari iman. Malu juga ahwalul qulub. Malu juga merupakan keadaan syariat, tuntunan, tuntutan yang berkaitan dengan iman yang ada di dalam hati kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan yang satunya, baru dicontohkan tentang keadaan zahir yang disebut adnaha imatatu al-adha anit thariq. Paling rendahnya adalah menghilangkan bahaya di jalan. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahkan hakikat definisi-definisi ibadah yang menjadikan kita dekat kepada Allah adalah kembali kepada ibadah qalbiyah, adalah kembali kepada ibadah-ibadah yang Allah tuntunkan, Allah syariatkan, Allah perintahkan, berkaitan dengan yang bersifat hati-hati kita semua. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahkan secara umum kerendahan-kerendahan, kehinaan-kehinaan, bahkan yang bersifat lebih luas, yang bersifat makro, Allah pun kaitkan dengan persoalan ahwalul qulub, persoalan keadaan-keadaan hati manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-An'am, "Falaula ijja'ahum ba'suna tadarra'u."
Kenapa ketika datang hukuman Allah? Kenapa ketika datang keadilan-keadilan Allah terus-menerus menimpa kehidupan manusia dengan hikmah Allah, dan manusia merasakan adanya kerendahan, adanya kejatuhan, kehinaan, kesengsaraan? Kenapa ketika Allah datangkan keadilannya, Allah datangkan maha memutuskannya Allah, ketentuan Allah ini yang menimpa manusia, laula tadarru? Kenapa mereka tidak tadarru? Tadarru termasuk ibadah yang besar di dalam hati manusia. Di dalam tadarru di situ ada makna tolak. Di dalam tadarru di situ ada makna tadallul. Di dalam tadarru di situ ada makna al-khudu'. Di dalam tadarru di situ ada makna al-inkisar. Allah memerintahkan untuk memeriksa, untuk mengambil kembali syariat, tuntutan, taklif yang Allah perintahkan yang berkaitan dengan ahwalul qulub, yang berkaitan dengan kehidupan yang ada di dalam hati kita sebagai orang beriman. Allah katakan, laula tadarru. Kenapa mereka tidak bisa tadarru? Kenapa mereka tidak bisa kembali kepada Allah, mengambil hajat, hanya meminta kepada Allah dan membesarkan Allah, menjatuhkan diri sendiri, melepaskan apa-apa yang ada pada makhluk, ketergantungan, sandaran, pertolongan, keinginan, kemuliaan, diletakkan semua, kemudian tadarru' kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian Allah mengingatkan, ketika manusia tidak bisa kembali kepada tadarru', ketika manusia tidak bisa kembali kepada amalan-amalan hatinya, keadaan-keadaan hatinya yang justru itu merupakan syariah Allah yang besar kepada seorang hamba, maka Allah menyebutkan apa penyebabnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, penyebabnya adalah gagalnya hati, dan hati itu terkena bencana. Kata Allah Subhanahu wa taala, walakin qasat qulubuhum. Ternyata yang menjadikan manusia tidak bisa kembali kepada kehidupan imannya di hari-hari rendah-rendahnya kehidupan mereka, yang semuanya itu adalah akibat dari kerendahan imannya. Dan ketika mereka terus-menerus minta agar dilepaskan kehinaan-kehinaan itu, kemudian mereka tidak bisa kembali kepada Allah. Itu penyebabnya adalah, kata Allah Azza wa Jalla, walakin qasat qulubuhum. Ternyata hatinya mengalami kematian. Ternyata hatinya tidak nyata ada kehidupan iman. Ternyata hatinya mengalami penyakit. Bahkan disebut oleh Allah qasat qulubuhum. Kalau sudah hatinya mengalami keadaan yang sakit seperti ini, maka langkah-langkah kehidupannya yaltabisul haq bil batil. Jalan-jalan yang ditempuh pun akan bercampur aduk antara kebenaran dan kebatilan. Maka kata Allah, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Akhirnya yang diamal-amalkan pun sudah bercampur dengan langkah setan, hiasan setan, godaan setan, bercampur dengan bisikan-bisikan setan. Dibuka pintu-pintu setan, berangkat dari qaswatul qalbi, dari kerasnya hati.
Kenapa bisa seperti ini? Karena hati yang keras itu disebut oleh Allah la ya'riful ma'rufa wa la yunkiru munkaran. Disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati yang keras adalah hati yang la ya'riful ma'rufa wa la yunkiru munkaran. Hati yang tidak bisa lagi melihat mana yang ma'ruf dan tidak bisa lagi mengingkari mana yang mungkar. Maka iblis pun masuk membawa syubhat, menghiaskan kebenaran jadi kebatilan, kebatilan jadi kebenaran. Problem persoalan yang ditegaskan oleh Allah adalah akhwalul qulub. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sehingga doa-doa kita pun tidak lagi menjadi doa yang khusyuk, doa yang hadir di dalam kehidupan hati dengan pembesaran Allah, dengan penjatuhan diri sendiri, dengan tidak berpaling kepada apa-apa. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdoa, yang lebih besar daripada doa Nabi ini adalah akhwalu qalbihi, keadaan hatinya Nabi ketika tadarruk kepada Allah azza wa jalla saat menjelang perang Badar. Duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada Allah azza wa jalla bukan doa formalitas, tapi doa hajatul qalbi, doa ta'dimullahi azza wa jalla, doa tadallulin nafsi, inkisarun nafsi, doa yang di dalamnya terdapat pembesaran Allah, doa yang di dalamnya terdapat perendahan diri sendiri, doa yang di dalamnya dilepaskan semua sandaran-sandaran kepada makhluk. Sampai-sampai sahabat-sahabat mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup ya Rasul, cukup ya Rasul. Tapi beliau tetap itulah sebenarnya ketika kita kembali untuk mudzakarah, kembali untuk menghadirkan ilmu, peringatan tentang kehidupan iman kita yang sebenarnya yang adib, kehidupan iman yang sebagaimana Nabi mendefinisikan bid'un wa sab'una syu'bah a'laha adnaha wal khaya'u syu'batun minal iman. Kehidupan iman yang Allah mendefinisikan habbaba ilaikumul iman zayyanahu fi qulubikum karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah. Kehidupan iman yang Allah azza wa jalla memperingatkan wajilat qulubuhum zadathum imana. Ini adalah kehidupan iman yang tidak akan habis untuk kita mudzakarahkan. Bukan seperti pendekatan ulama yang kita salah pahami. Ketika dalil-dalil ini dipahami oleh para ulama, kemudian para ulama mengambil pendekatan definisi al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, al-imanu qaulun wa amalun. Kemudian kita menghafal itu, kemudian kita menganggap kita sudah punya iman yang tinggi. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal itu hanya definisi pendekatan yang di dalamnya ya indaraja fihi furu'un wa qawaidun minal imani billah al-katsir. Yang di dalamnya adalah banyak sekali variabel, banyak sekali bercabang-cabang dari kaidah-kaidah iman, dari jalan-jalan iman yang Allah dan Rasulnya telah syariatkan kepada kita, yang kita punya hajat yang besar untuk terus-menerus di dalam masalah ini. Ayo ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana apa yang kita kajikan pada kajian yang lalu, masih di dalam mukadimah yang dinasihatkan hakikat daripada
tahqiq iman, perwujudan iman, realisasi iman, yang memberikan jawaban dalam urusan-urusan yang ada di dalam kehidupan kita. Semua bisa kembali dijawab dengan kaidah-kaidah iman. Semuanya ini sebagaimana diterangkan oleh beliau di dalam muqaddimah ini. Bagaimana kita mengkaitkan masalah ini adalah kembali kepada ala khasabi quwwatil qurbi, fa kullama kana al-qalbu min rabbih aqraba kana unsuhu bihi aqwa, wa kullama kana minhu ab'ada kana al-wahsyatu bainahu wa baina rabbih ashadda. Inilah persoalan yang sebenarnya kita bangun. Yang sebagaimana Nabi mengatakan yazidu, Nabi mengatakan a'laha adnaha. Sebagaimana ulama mengatakan yazidu wa yanqusu. Urusan iman itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Kemudian ulama mengatakan yazidu wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Dan ini bukan mainan seperti teka-teki, bukan. Ini pergolakan hidup. Ini sirah bainal haq wal batil. Pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Sirah bainad da'illah wa da'i syaitan. Pertarungan antara panggilan Allah dan panggilan syaitan. Dan hidup terus menerus di dalam keadaan seperti ini. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Disinilah yang terakhir kita dicontohkan oleh muallif. Seorang hamba Allah sekaligus ulama ahli sunnah yang kemudian telah ma'ruf disebut di kalangan para ulama dengan kemuliaan beliau sebagai Syekhul Islam. Terakhir sebagaimana beliau diambil sebuah contoh kehidupan iman yang seperti ini. Dan kemudian diterangkan lebih lanjut oleh beliau Syekh Ahmad Thayyar, wa mimma yadullu ala syiddati ta'alluqihi billahi wa hubbihi lahu aktsara wa a'dama minal istima'i ma'an nas wal ahbab. Dan di antara yang menunjukkan kembali wujudnya, kuatnya iman beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana keseluruhan kehidupan hatinya hanya punya ta'alluq kepada Allah, hanya punya keterkaitan, kecondongan, connect, nyambung hanya kepada Allah saja dalam seluruh kehidupannya, dan cintanya kepada Allah. Di antara yang menunjukkan ini adalah aktsaru wa a'damu minal hubbuhu lahu aktsaru wa a'damu minal istima'i ma'an nas wal ahbab. Di mana kecintaannya Ibnu Taimiyah kepada Allah lebih banyak, lebih besar daripada perkumpulan-perkumpulan manusia, makhluk yang lain dari manusia dan dari ahbab. Dari orang-orang yang secara umum ada kecintaan tabiat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih senang kehidupannya dengan Allah. Lisannya, pikirannya, hatinya, bahkan tubuhnya banyak mencerminkan beliau lebih senang, beliau lebih gembira, beliau lebih besar kecintaannya kepada Allah daripada bersama dengan banyaknya istima'nya manusia bersama manusia, istima'nya manusia bersama makhluk-makhluk sekalipun yang dicintai karena kerabat, karena keluarga, karena pertemanan dan sebagainya. Sampai beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberi contoh,
dalam syair beliau, awad da'bu fasta'nasat bid-da'bi ida awa wa sautu insanin fakadat atiru. Lolongan anjing, ketika anjing itu telah melolong, maka itu kegembiraan anjing dengan anjing yang lain ketika saling saut-saut, saling melolong, saling menggonggong dengan panjang. Dan suara manusia hampir-hampir aku senantiasa terbang, menunjukkan beliau tidak banyak mengambil perkara-perkara yang beliau senangkan kepada kebanyakan manusia. Beliau lebih senang kepada keadaan yang mencukupkan dengan manusia, dan beliau lebih senang dalam keadaan jauh dari kehidupan-kehidupan yang tidak ada faidah, yang tidak ada manfaat. Apa hubungannya ini dengan kecondongan beliau kepada Allah? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, manusia itu pada dasarnya hatinya tidak bisa kosong. Gak akan bisa kosong. Kalau sampai manusia kosong dari manusia dan ternyata hatinya kosong dari Allah, pasti stres. Ya. Kalau hati manusia dia kosong dari Allah, pasti mencari hiburan dengan makhluk. Makanya orang beriman itu, orang yang tidak punya kesenangan iman pada Allah, pasti dia ingin rame dengan makhluk. Mungkin pasar, mungkin bapaknya, mungkin anaknya, dia tidak bisa kosong. Karena dia tidak punya kehidupan dengan Allah. Kalau sudah kosong dengan makhluk, bisa stres. Itu hati manusia. Kalau Ibnu Taimiyah, beliau dengan makhluk secukupnya, sekedarnya, itu menunjukkan ada rame sendiri di dalam hatinya beliau. Ada kesenangan sendiri. Dan begitulah kok kemudian beliau senang, beliau lapang, beliau tenang, padahal tidak ada keramaian makhluk, tidak ada hiburan makhluk, tidak ada kesenangan makhluk. Berarti di hati itu menemukan kesenangan. Karena hati manusia la yakhlu an syai'. Hati manusia itu tidak bisa kosong dari segala sesuatu. Ini ayyuhal ikhwah kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Insyaallah majelis kita cukupkan sampai di sini dulu. Bi'aunillah, semoga kita lanjutkan di akhir muqaddimah yang akan datang, dan insyaallah kita akan masuk kepada marakhil tariqil wusuli ilal unsi billahi ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Insyaallah kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha